siapkan sesuatu kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak mempersiapkan sholat yang banyak, tidak mempersiapkan puasa yang banyak, tidak. Yang dipersiapkan oleh orang Badui ini, ahibbullah wa rasuluh, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa muallimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ij'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Kayak ndak semangat, kayak sudah lapar. Padahal baru jam 8 lewat 2 jam setengah. Kelihatan kayak muka-muka lapar. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan penuh dengan nikmat. Kita ucapkan, kita haturkan penghormatan kita, rasa terima kasih kita kepada pimpinan balai pengajian, yaitu Abu Idris, dan juga kita haturkan terima kasih dan kita hormati kepada Bapak Guci, kepala dusun, dan juga semua guru-guru majelis Mahabbatur Rasul yang tidak bisa Habib sebutkan namanya karena Habib sendiri saja belum tahu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Kita doakan mudah-mudahan Abu Idris dan para sesepuh, tuan-tuan guru yang ada hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini dan milad Sayyidah Fatimah pada hari ini, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan diluaskan rizki untuk mereka, amin. Mudah-mudahan dimudahkan urusan mereka, amin. Mudah-mudahan digampangkan dakwah mereka, amin.
Dan mudah-mudahan Allah berikan hadiah untuk mereka indal maut bi husnil khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur, sangat bersyukur. Tentu Habib sangat bersyukur karena bisa duduk bersama para mahabbah, para muhibbin Rasul, muhibbin Sayyidah Fatimah, bisa duduk dengan para pencinta yang mencintai Rasulullah dan mencintai Sayyidah Fatimah. Salah satu wasilahnya yaitu dengan Majlis Mahabbatur Rasul Dewantara ini. Ini alhamdulillah. Habib bersyukur karena bisa masuk di kelompok antum, bisa masuk di kelompok Mahabbatur Rasul. Karena tidaklah sesuatu yang ada lebih mulia dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih disenangi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad kecuali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang Yahudi, ketika ada seorang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ada orang Badui, Bapak, tanya sama Rasul, kapan hari kiamat? Nanya sama Rasul, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah yang saat itu sedang menyampaikan khutbahnya menyuruh orang Badui ini untuk duduk. Nanti duduk dulu, tenang. Akhirnya setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbahnya, Rasulullah bertanya kepada orang Badui ini, orang dari pedalaman Arab. Rasulullah tanya, masta'datta, apa yang telah kau persiapkan kalau datangnya hari kiamat? Ibu-ibu, Bu, hei, Pak, kalau ditanya apa yang Bapak persiapkan untuk datangnya hari kiamat, Bapak akan jawab apa? Sholat. Apa? Puasa. Pak, apa yang Bapak siapkan, Pak? Sholat, puasa, apa lagi? Berarti jawaban Bapak, jawaban Ibu sangat-sangat jauh. Masih mengandalkan amalnya. Padahal sholat belum tentu diterima, puasa belum tentu diterima, sedekah belum tentu diterima, amal ibadah kita belum tentu diterima. Orang Badui ini lebih pintar dari kita. Orang pedalaman Arab ini lebih pintar dari kita yang tinggal di kota. Apa jawaban orang Badui ini? Masta'datu syai', aku tidak mempersiapkan sesuatu illa ahibbullah wa rasuluh. Aku tidak mempersiapkan sesuatu kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak mempersiapkan sholat yang banyak, tidak mempersiapkan puasa yang banyak, tidak. Yang dipersiapkan oleh orang Badui ini, ahibbullah wa rasuluh, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, hari itu ketika kami mendengar Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab, maka hari itu semua sahabat tersenyum, senang, gembira, bagaikan hari raya, kata Anas bin Malik. Saking senangnya, saking senangnya para sahabat, bagaikan hari raya, gembira ketika mendengar ucapan Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena kata Anas bin Malik, tidak ada di dalam hati kami para sahabat kecintaan melebihi kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, cinta dengan istri. Hei, oh, ibu-ibu yang jawab. Pak, cinta dengan istri? Masya Allah. Bu, cinta dengan suami? Masya Allah. Kalau Habib ditanya cinta dengan istri, tidak. Tidak. Habib menjadikan istri itu kecintaan karena kecintaan kepada Rasulullah. Imtithalu amri Rasul, imtithalu amrillah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasul. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, tidak segan-segan mengatakan kau salah. Tidak segan-segan. Kenapa? Karena kecintaan kita karena Allah. Kalau sudah cinta, Pak, biasanya lupa. Orang kalau sudah dicintai, Pak, kalau dia ada kesalahan, sudahlah, tidak apa-apalah, istriku juga. Betul, Pak? Betul tidak? Kan? Ya. Kadang-kadang kita cinta dengan anak, saking cintanya dengan anak kita main HP, melihat hal-hal yang tidak benar. Biarlah, kesian anakku itu. Betul tidak? Gara-gara cinta bisa membuat orang lupa. Gara-gara cinta dengan pacar, lari dari rumah. Na'udzubillah min dzalik, orang tua ditinggalkan. Betul tidak? Gara-gara cinta dengan pacar, kawin lari. Nggak capek-capek dia kawin lari. Sambil lari kawin, capek. Mana Habib Fauzi? Ini magola dari Habib Fauzi. Ada Habib Fauzi itu. Yang baru keluar dari mobil. Jenggotnya aja putih itu, Bu. Dia tidak mau di atas, duduk di bawah itulah dia. Kalau ibu-ibu mau sesuatu yang sifatnya tibun nabawi, datang sama Habib Fauzi itu. Bapak-bapak, itu sama Habib Fauzi itu. Kalau ada yang belum nikah, ngomong sama Habib Fauzi. Habib Fauzi siap dia. Itu siap mendoakan. Jangan salah. Ala kulli hal. Jadi kata sahabat Nabi Muhammad, tidak ada hari yang paling kami bangga, kami paling senangi
kecuali ketika Nabi Muhammad mengatakan pada Badui ini, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, kata Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kata Tengku Maksal tadi, MMR, emak-emak rempong. Kalau ibu-ibu ini lebih mencintai nonton layangan putus daripada sholawat, tahan demi layangan putus, dia tinggalkan pengajian. Demi layangan putus, suami disuruh masak kopi sendiri. Nah, ini akan dikumpulkan dengan para artis yang itu. Bapak-bapak begitu juga. Demi untuk hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaat, lebih dipilih daripada melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk keluarganya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada di hati ini selain Allah dan Rasulullah. Hanya ada Allah dan Rasul. Istri untuk ladang ibadah, suami untuk ladang ibadah, anak untuk ladang ibadah, pekerjaan untuk ladang ibadah, urusan apapun untuk ladang ibadah. Jangan dijadikan itu ketergantungan kita kepada istri, kepada anak, kepada pekerjaan. Akan membuat kita ghafil, akan membuat kita lalai. Ya bapak, ibu-ibu, ini ada dari guru kita. Beliau sempat mengatakan ketika kita belajar perkataan Dunnun al-Misri, agar kita ini bisa menjadi orang yang selamat, itu menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Apa kata beliau? Alamatus sa'adah, alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Orang akan bahagia, akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia memiliki tanda-tanda ini. Apa? Yang pertama yaitu hubbus sholihin, mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh. Kalau tadi kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasul, kita mencintai Allah, maka Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk mencintai orang soleh. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, berapa banyak para nabi minta dikumpulkan dengan orang soleh. Para Nabi Yusuf, Nabi Yunus minta dikumpulkan dengan orang soleh. Walhiqni bis sholihin. Para nabi banyak minta dikumpulkan dengan orang padahal apa kurangnya status seorang nabi sampai-sampai beliau minta dikumpulkan dengan orang soleh. Seorang nabi, seorang rasul, maksum, mulia, tapi masih wa alhiqni bis sholihin, minta dikumpulkan, dibarengkan dengan orang-orang soleh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah membenci orang soleh. Orang soleh ini tercantum di dalam surah Al-Imran. Orang soleh ini orang yang dia selalu beribadah, sujud di tengah malam, meneteskan air matanya. Yang selalu membaca ayat min ayatillah, membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, ana al-laili wan nahar. Di sepanjang harinya dia tidak tinggal membaca Al-Quran. Wa amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Orang soleh adalah orang yang selalu mengajak kebaikan dan selalu mencegah kemungkaran. Bu, Pak, yang mengajak kebaikan banyak tidak? Banyak tidak? Yang mengajak kebaikan banyak, yang mencegah kemungkaran
Yang mengajak kebaikan banyak, para asatid, para ustadz, para tengku, para kiai, para habaib mengajak kebaikan, ceramah, majlis taklim kemana-mana. Tapi ketika nahyu anil mungkar, mencegah kemungkaran, maka kalah. Tidak begitu banyak. Ketika Habibana Rizik mencegah kemungkaran, langsung tangkap. Ketika ulama-ulama yang ingin mencegah kemungkaran, kedoliman, maka paling banyak musuhnya. Paling banyak musuhnya. Bahkan yang memusuhi pun kadang orang yang suka amar ma'ruf. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hati kita jangan sampai membenci siapapun itu ulama. Akrimul ulama, faman yukrimul ulama faqad akramani, waman akramani faqad akramallah. Kata Rasulullah, muliakanlah ulama, muliakanlah ulama yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, muliakanlah mereka. Barang siapa yang memuliakan mereka, kata Nabi Muhammad, sama saja telah memuliakanku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Barang siapa yang memuliakanku, kata Nabi Muhammad, sama saja telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka pama'wahul jannah, maka tempatnya sudah disiapkan, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma bu, pak, percuma. Banyak sholat dalam hati ada kebencian, percuma. Pagi tadi baru baca sama Tengku Maksal, baru baca kitab Adab Sulukul Murid karangan Al-Imam Al-Habib Al-Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau dalam hati ini ada benci, ada iri, ada dengki, ada hasad, ada kibir, ibadah apapun yang kita lakukan percuma. Satu saja hadisnya, bu. Al-hasad ya'kulul hasanat kaman nar ya'kulul khatab. Apa kata Nabi? Penyakit iri akan memakan kebaikan, akan memakan hasanat seperti api memakan kayu bakar. Ibu pernah masak pakai kayu bakar? Setelah dibakar kayu itu jadi apa? Jadi abu. Kemana abu itu? Hilang. Ibu punya amal banyak. Ibu bapak sudah haji. Sudah haji sampai 10 kali kayak Haji Muhyiddin. Haji 10 kali, umroh puluhan kali kayak Haji Muhyiddin, tapi dia tidak senang dengan siapa? Tukang bubur. Haji Sulam. Dia tidak senang dengan Haji Sulam. Haji Sulam buka warung, dia buka warung. Tidak senang dia. Dia punya penyakit hasad, SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ada di sini. Mana orangnya? Ketika melihat orang rumahnya baru, susah dia. Itu paling, rumah itu paling apa? Duit dari hasil korupsi. Susah dia. Lihat orang punya mobil baru, susah dia. Mobil paling kredit. Lihat orang punya istri baru, pusing dia. Istri lama aja nggak terurus, pakai istri lagi gitu. Ini penyakit hasad. Ini penyakit hasad akan menghancurkan kebaikan. Penyakit hasad akan memakan semua kebaikan.
pahala yang kita kumpulkan, pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala sedekah habis, pahala puasa habis, haji umrah pun habis, walaupun berulang kali. Kalau di dalam hatinya ada penyakit dalam kitab Adab Sulukul Murid yang pagi tadi kita baca, penyakit hasad ini sama saja menantang Allah, bermusuhan dengan Allah. Orang yang punya penyakit hasad ini menganggap Allah salah kasih nikmat, salah orang. Allah salah. Harusnya Allah itu tidak begini. Allah tidak kasih orang ini. Harusnya Allah kasih aku. Ini sama saja sudah menantang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah ada kebencian kepada para ulama. Jangan pernah ada dalam hati tidak senang dengan para ulama. Buangkan semua itu. Buangkan. Rasa tidak senang itu dibuangkan. Rasa tidak suka itu dibuangkan. Kalau hanya beda pendapat, dalam furu'iyah biarkan berjalan sebagaimana ihtilaf ummati rahmah. Yang penting dalam hati kita selamat, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, tidak ada dengki kepada sesama kaum muslimin, wabil khusus ulama. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kita bermodal cinta dengan orang soleh, maka lihatlah salah seorang murid yang mencintai gurunya, namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini, beliau bermodal cinta dengan gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Rotibul Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Syekh Ali Baros ini, Pak, bermodal cinta dengan gurunya, cinta dengan orang soleh, sampai gurunya mengatakan apa? Kepada semua orang, kalian semua, kalau kalian mau membacakan Fatihah untukku tapi tidak memasukkan nama Syekh Ali Baros besertanya, maka Fatihah kalian tidak aku terima. Kalau kalian membaca Fatihah, Al-Fatihah ila ruh Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisirril Fatihah, tanpa menyertai nama Syekh Ali Baros, kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku tidak menerima bacaan Fatihah itu. Harus diiringi Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas thumma Syekh Ali bin Abdullah Baros. Harus disertai antara nama Habib Umar dengan muridnya. Kenapa? Saking cintanya murid dengan gurunya. Pernah, Bu? Ana doakan mudah-mudahan yang ana Habib lagi ceramah, dia chat-chatan dengan yang bukan muhrim, maka HP-nya rusak. Dia sibuk dengan urusan dunianya, sampai dia cuek dengan Habib, HP-nya rusak. Nah, yang mengaminkannya lebih dari 40 ini. Pernah terjadi, Syekh Ali Baros, Al Habib Umar lagi ngajar, ini muridnya banyak. Lalu ada orang masuk ke majelis Habib Umar, lalu langsung duduk di samping Habib Umar, langsung ngomong berdua. Habib Umar menghentikan pelajarannya gara-gara orang ini masuk, ngajak ngomong. Diajaklah ngomong oleh Habib Umar. Setelah itu orang itu lari, tidak duduk di majelis dengan Habib Umar. Lalu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau bilang, santri,
Kalian tahu siapa yang datang tadi? Tidak tahu ya Habib? Yang datang tadi Nabi Allah Khidir. Yang datang tadi Nabi Allah Khidir. Kalau kalian ingin bersalaman dengan beliau, pergilah, bangun, kejar dia, salamanlah dengan dia. Semua santri bangun mengejar untuk bersalaman dengan Nabi Allah Khidir. Kenapa? Karena kalau sudah bersalaman dengan Nabi Allah Khidir, mudah untuk mendapatkan ilmu laduni, mudah untuk mendapatkan futuh. Kalau sudah bersalaman dengan Nabi Allah Khidir, semua bangun mengejar Nabi Allah Khidir hanya untuk bersalaman. Illa kecuali Syekh Ali Baras. Kecuali Syekh Ali Baras, Syekh Ali bin Abdullah Baras tidak bangun. Mantap di depan Habib Umar. Kata Habib Umar, ya Ali, go. Kama sahabat, bangun seperti kawan-kawanmu. Apa kata Syekh Ali Baras? La, ana akfik ya Habib. Ana cukup inti aja Habib. Ana ma'ahtat Khidir. Ana tak butuh Khidir. Ana tak butuh Nabi Allah Khidir. Ana cuma antum aja satu sudah. Heda. Yang didatangi tentu lebih mulia daripada yang mendatangi. Yang didatangi tentu lebih mulia daripada yang mendatangi. Maka aku cukup engkau saja Habib, tidak lagi yang lain. Saking kuatnya mahabbahnya kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini subhanallah. Ibu-ibu kalau dikasih pilihan begitu, Bu, duduk di depan guru atau ngejar Nabi Allah Khidir, pilih yang mana? Kalau sebelum dengar cerita ini kalau sebelum mendengar cerita ini pasti milih ngejar Nabi Allah Khidir semua. Habib datang aja dikejar-kejar, dikejar semua, ngejar Nabi Allah Khidir semua demi untuk berjumpa bersalaman dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kalau di Hadramut, di kota Tarim tempat Habib belajar di Yaman Selatan, itu 5 tahun belajar di sana, itu ada Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ini dibangun oleh Ali Khalaq Gosam, Ali bin Muhammad Khalaq Gosam. Beliau bangun masjid ini kisaran tahun 500 Hijriah. Sampai detik ini masjid itu ada. Sampai detik ini masjid itu ada. Nah, Nabi Allah Khidir, kata para ulama-ulama yang ada di kota Tarim, Nabi Allah Khidir itu setiap hari Jumat Nabi Allah Khidir sholat asar di masjid tersebut. Setiap hari Jumat sholat asar di masjid tersebut. Tapi tidak siapa yang kenal, siapa yang tahu, wallahu alam. Karena semua sama. Makanya kalau setiap hari Jumat para santri rame penuh masjid itu, full sampai ke belakang. Sholat di masjid itu semua. Kan ada di sana santri-santri Indonesia yang belajar di sana kisaran hampir 3.000-an. Dari berbagai macam provinsi di Indonesia belajar di sana. Dan yang di masjid itu tiap sore sholat Jumat rame. Ingin ketemu, ingin melihat, mana tahu dapat rizkinya bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Tapi wallahu alam siapa yang berjumpa, siapa yang dapat. Nah itu subhanallah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin bahagia, kalau ingin senang hidup di dunia ini, satu, hubbus sholihin, cintai orang-orang soleh. Lihat orang sering ke masjid, itu orang soleh. Lihat orang suka berbagi, suka bersedekah, itu orang soleh. Lihat orang suka membantu yang lain, itu orang soleh. Lihat ulama, itu orang soleh. Lihat orang yang menjaga auratnya, menjaga sikapnya, itu orang soleh. Jadikan semua yang kita lihat itu orang soleh. Cintai mereka, niscaya kita akan bersama dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal. Ini yang pertama, hubbus sholihin. Yang kedua apa? Alamatus sa'adah yang kedua adalah rajin. Rajin tilawatil Quran, sering-sering baca Al-Quran. Sehari berapa juz kita baca Al-Quran? Pak,
Bu, sehari jus apa saja yang sudah kita minum? Hah? Jus buah sawah? Sawah apa sawo? Sawo ya. Nah, kalau Palembang sawo. Kalau di sini sawo. Kalau di Palembang sawo. Kalau mangga? Hah? Mamplam. Oh, mamplam. Kalau di kita Palembang manggo. Mamplam tuh lain, ada plem kecil-kecil. Beda kalau kita Palembang. Sudah jus apa saja hari ini, Bu? Jus mangga sudah, tapi sudah belum kita membaca Al-Quran? Berapa jus kita dalam sehari? Imam Syafi'i satu hari satu kali khatam Al-Quran. Imam Hanafi satu hari satu kali khatam Al-Quran. Para ulama semua membaca tidak kurang dari satu hari satu juz. Satu hari satu juz, 1 bulan 30 juz. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih al-Muqaddam, ini beliau dalam satu hari 4 kali mengkhatamkan Al-Quran di siang hari, 4 kali mengkhatamkan Al-Quran di malam hari. Salah satu karomah beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam 8 kali. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh mengkhatamkan Ihya Ulumuddin 40 kali secara tahqiq di dalam seumur hidupnya. Kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi tak terhitungkan lagi berapa kali beliau dengan tahqiq membaca kitab tersebut. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah bermodal Al-Quran, insya Allah kita sering tahan buka HP, kita sering tahan buka HP, membaca chat-chatan sampai 1 jam 2 jam, buka WA, padahal ndak ada yang kirim, ndak ada yang chat, tahan, dibuka lagi, dilihat ndak ada, udah duduk lagi, lah tahu ndak ada bunyi ting tong, masih dipegang lagi, dilihat lagi, subhanallah. Tapi Al-Quran hanya dibuka di Ramadan. Ini Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, malam Ramadan keluar Al-Quran dari lemari. Selesai Ramadan, Al-Quran masuk lemari lagi, dikunci, kuncinya hilang. Kapan ketemunya? Ramadan tahun depan. Ketemu lagi kunci lemari yang menyimpan Al-Quran. Setahun sekali cuma kita baca Al-Quran. Nah, inilah yang akan menjadi hujjatun alaina. Al-Quran akan jadi hujjatun alaina, akan menuntut kita kelak di akhirat. Kenapa? Karena kita membacanya bukan karena Allah, tapi hanya karena mengejar target Ramadan bisa 1 kali khatam. Ya, Bu. Kadang-kadang orang berlomba-lomba masuk ke masjid, mau tadarusan, duduk habis tadarus langsung nanya, kau sudah berapa kali khatam? Malu kalau nanya, kalau jawab belum khatam tuh malu. Makanya ngejar target. Sampai-sampai baca Al-Quran tuh hanya dilihat saja. Tidak ada suara, hanya dilihat saja. Ngejar target tadi biar bisa 5 hari khatam Al-Quran. Kadang bacanya cuma tidak ada lagi keluar huruf. Apa yang dibaca? Ini hujjatun alaina. Kelak nanti di akhirat Quran akan menuntut kita.
Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi Muhammad, baca Al-Quran, karena kelak Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Al-Quran akan memberikan syafaat, penolong bagi orang-orang yang suka membacanya. Di Tarim adalah Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus ini adalah orang yang dikenal dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran, mulutnya tidak pernah putus dengan bacaan Al-Quran. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, beliau misal malam ini, beliau baca Quran sampai misal di surah Yasin ayat 30, akhirnya beliau tidur beliau baca surah Yasin atau surah yang lain, misal ayat 30, tertidur beliau. Dalam tidur itu beliau menyambung ke ayat 31, 32, 33, 34, 35. Dalam tidurnya pun beliau tetap membaca Al-Quran. Sampai-sampai anak muridnya bingung, ini Habib sedang tidur atau lagi bangun? Sudah lagi bangun. Tidak putus-putus keluar dari mulutnya Al-Quran. Kata para ulama, ini Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Al-Quran bukan hanya di lisan, tapi sudah menjadi darah dagingnya. Sudah menjadi darah dagingnya. Habib punya santri di Palembang, namanya Ubaidillah Barakabah. Jadi beliau ini kan santri kita tugaskan ngapal surah Yasin. Kita tugaskan ngapal surah Yasin. Subhanallah, ini anak Ubaidillah ini malam-malam kita di pondok itu kasurnya dua tingkat 1, tingkat 2. Jadi dia ini di tingkat yang kedua. Jadi malam-malam jam 2 dengar suara anak lagi baca Yasin wal Qur'an lagi. Pas dilihat di kamar, lihat Ubaidillah, pas dilihat matanya menjem, tidur tapi ngigau ya baca surah Yasin, terbawa hafalan yang dia lagi hafalkan siang itu terbawa sampai ke malam. Itu saking apa tuh? Saking giat, saking semangat karena ingin menghafal surah Yasin tadi, sampai malam pun ngigaunya baca surah Yasin. Kadang-kadang ini hati-hati bapak. Kalau bapak-bapak terlampau banyak berpikiran wanita, nanti malam-malam ngigaunya nyebut-nyebut nama wanita. Terbawa. Ayu ting ting. Alamatmu ketemu lum. Alhamdulillah min dalik. Makanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, orang nanya, Habib, bagaimana Habib untuk jumpa Nabi Muhammad? Kami kepengen Habib jumpa dengan Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Bagaimana Habib? Kata Habib Ali Al-Jufri, yang pertama tentu banyak sholawat. Yang kedua tentu amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, pelajari Sama'il Rasul. Wajahnya bagaimana, rambutnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, mukanya bagaimana, tingginya bagaimana, bagaimana Rasulullah ketika berjalan, bagaimana Rasulullah ketika duduk, bagaimana Rasulullah ketika ngomong, bagaimana Rasulullah ketika makan, bagaimana Rasulullah. Bayangkan, kata beliau, bayangkan postur tubuh Rasulullah yang tertulis dalam kitab Sama'ilnya. Bayangkan.
Bayangkan wajah-wajah postur Nabi Muhammad itu. Ada dua orang. Mungkin wallahu a'lam. Ini tahaddusun. Ini tahaddusun khabar, tahaddusun bin ni'mah. Ada murid. Murid Habib. Ada dua, satu dari Bangka, satu dari Bangka Belitung, satu dari Bangka Belitung, satu dari Pali Muara Enim. Ini wallahu a'lam. Kita cuma memberi khabar atas apa yang kita dapatkan dari beliau ini, yang mana beliau ini memang santri ini orang yang rajin benar sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak putus-putus dia sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu. Kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad, neteskan air mata. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, neteskan air mata. Kalau dengar kisah cerita nama Nabi Muhammad, neteskan air mata. Mungkin saking rindunya dia ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saking rindunya ingin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini santri dia menceritakan mimpinya. Ini santri dia menceritakan mimpinya kepada Habib. Dia ceritakan lewat telepon, lewat SMS. Lewat SMS dia kasih tahu Habib. Dia ceritakan panjang mimpinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur Habib, sebenarnya sebelum mimpi itu bulan 11 kemarin, kalau tidak salah Jumat, mimpi Rasulullah juga 2 kali dia mimpi Rasul. Dua kali dia mimpi Rasul, dan di mimpi itu ada guru Habib, yaitu Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar. Habib Ali Masyhur itu ketemu, dipanggil Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, sudah kau jalankan perintahku? Sudah ya Rasulullah. Apa perintah Rasulullah tadi? Untuk memeluk ini anak. Jadi Rasulullah suruh Habib Ali Masyhur untuk memeluk ini anak. Anak yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kan Rasulullah sendiri sudah ngomong, Pak. Apa kata Rasulullah? Man ra'ani fil manam kayarani fi qadha fa inna syaitan lam yastashbihuni. Sesungguhnya barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia seperti melihatku di alam nyata. Seperti melihatku di alam nyata, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah mimpi Rasulullah, maka hak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai kita. Jadi kalau ibu-ibu nih, maaf, suaminya meninggal, lalu seminggu, 3 minggu, sebulan setelahnya mimpi suaminya, jangan yakin itu suaminya, bisa jadi setan. Bapak juga begitu. Misalnya istrinya sudah meninggal berapa lama, lalu datang dalam mimpi, jangan yakin itu pasti istrinya, belum tentu, bisa jadi setan. Apalagi istrinya suruh di dalam mimpi, Pak, Bapak jangan nikah lagi ya. Bisa jadi setan itu, melarang orang ibadah. Nah, lalu anak ini bilang apa? Anak ini bilang apa? Beb, wajah Rasulullah yang Dimas, nama anak ini Dimas. Wajah Rasulullah yang Dimas Jingo itu, berewok, tahu berewok? Jenggot. Berewoknya atau jenggotnya terus ada kumis sedikit katanya. Ada kumis sedikit dan bersinar mukanya katanya. Lalu dia ngomong lagi apa? Dia ngomong lagi, kata beliau, Beb, berewoknya itu, berewok Habib mirip berewoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Brewok Habib mirip brewoknya Rasulullah. Yang pas dalam mimpi Dimas itu Beb, pas Dimas mimpi Rasulullah SAW. Nah, ini SMS-nya. Ini subhanallah. Kurang lebih lah Beb. Kayak brewoknya Habib. Itu. Tapi brewoknya Rasulullah lebih tebal lagi katanya. Nah, bayangkan seperti itu. Bayangkan bagaimana anak ini masih bujang Teguh Mas, belum nikah. Dia tidak terpikir untuk nikah. Dia hanya terpikir untuk mimpi Nabi, ketemu Nabi, dan berangkat ke Tarim. Kepengenan dia cuma ingin ke Tarim, ingin sekolah di Tarim. Tapi ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya saja seorang. Maka dia tidak bisa apa-apa. Dia membantu ibunya saja. Maka dia banyak salawat, lalu anak kasih dia amalan sebagaimana anak dapat dari guru apa? Banyak baca ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin berziarah ke tempat orang soleh, ke tempat makom orang soleh, asal usul daripada para habaib yang sebelum hijrah ke Indonesia, ada di kota Tarim. Di kota Tarim itu ada kuburan, namanya kuburan Zambal, Furet, Akedar. Semuanya ini Bashar. Semua ini bernama Bashar. Ada kuburan sahabat di situ, Bu. Ada kuburan sahabat perang Badar. Ada di situ. Abi Zahrul sudah sana sempat. Abi Hatta sudah. Itu Pak Zarkasi sudah ke sana. Begitu sangat religius. Kalau mau melihat zaman Nabi, begitu rumah dari tanah semua. Rumahnya dari tanah semua, Bu. Dari tanah, lihat, 4 lantai semua dari tanah. Tidak pakai besi. Tidak ada besi-besian. Tidak ada besi 12, besi 16, tidak ada. Semua dari tanah semua. Masjid Ba'alawi itu dari tanah, bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun tidak goyang, tidak roboh itu masjid. Padahal dari tanah. Ini subhanallah. Keberkahan. Kalau kehidupan di sana itu asal tahan panas saja. Tapi orang Aceh tahan panas. Karena biasa sudah panas. Kecuali di Kengon. Tak Kengon. Itu dingin katanya di sana. Mudah-mudahan sampai sana ya. Amin. Nah, itu melihat. Jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah kita baca Al-Quran kalau ingin bahagia. Yang ketiga, kalau ingin bahagia, sahur lail, bangun malam. Jangan bangun malam hanya masuk WC, buang air kecil, masuk tidur lagi. Beb, ana bangun Beb setiap malam, tapi iyalah. Cuma nyetor, habis nyetor tidur lagi. Kata guru kita, bangunlah walaupun hanya melakukan 2 rakaat. Dulu orang tua mendidik anaknya nih. Dulu orang tua mendidik anaknya. Orang tuanya bangun tengah malam jam 2 bangun, anaknya disuruh bangun. Nak, bangun nak. Nak, bangun anaknya. Katakan nak, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah, tidurlah. Anaknya sudah dididik. Bangun di tengah malam hanya untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidurlah lagi. Dari kecil dibiasakan untuk bangun di akhir malam hanya membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu didikan di kota Tarim. Hanya membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih kecil. Yang sudah bisa mengatakan la ilaha illallah disuruh baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir malam, lalu lanjutlah, tidurlah. Orang tuanya tidak tidur. Orang tuanya terus dengan beribadah. Ini sahurul lail. Makanya berusahalah kita untuk bangun malam walaupun hanya beribadah 2 rakaat.
lalu kita lanjutkan kembali istirahat kita. Itu minimal. Bu, Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun solat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 40 tahun solat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim 40 tahun solat subuh dengan wudu isya. Bagaimana tuh? Pak, 40 tahun solat subuh dengan wudu isya. Beb, kami sama, Beb, begitu juga, Beb. Kami sama juga, Beb. Solat subuh dengan wudu isya. Tapi kami sholat subuhnya jam 4.30, sholat isyanya jam 4.30. 4.30. Dah 20 menit lagi sholat subuh. Jadi itulah juga, Beb. Lah. Mereka sholat isya Al-Faqih Al-Muqaddam, habis sholat isya di Masjid Ba'alawi. Setelah sholat isya di Masjid Ba'alawi, langsung naik ke Bukit Nu'air. Ada Bukit Nu'air di kota Tarim, itu ada Bukit Nu'air. Bukit Nu'air ini tempat kholwatnya Faqih Al-Muqaddam setiap malam sampai subuh. Habis isya, sholat isya di Masjid Ba'alawi, naik ke Bukit Nu'air. Mendekati waktu subuh, turun lagi ke Masjid Ba'alawi. Tiap malam seperti itu. Sampai-sampai ada satu anaknya penasaran. Anaknya bernama Ahmadul Faqih, syahid. Ahmad ini penasaran, ada apa ayahku ini tiap malam naik ke bukit, tiap malam naik ke Bukit Nu'air, tiap malam naik ke Bukit Nu'air. Akhirnya anaknya penasaran, ayahnya naik ke Bukit Nu'air, dia ikuti dari belakang. Sudah berapa lama dia yakin ayahnya sudah sampai, dia naik ke Bukit Nu'air. Pas naik ke Bukit Nu'air, sampai dekat dengan kholwatnya Faqih Al-Muqaddam, dia dapatkan batu-batuan. Allah, rumput. Allah. Sekitar zikir, sekitar tempat khalwat Faqih Al-Muqaddam mengeluarkan suara Allah, la ilaha illallah. Tidak kuat Ahmadul Faqih melihatnya, Ahmad Faqih pingsan di situ. Abahnya Faqih Al-Muqaddam ketika mau turun subuh, mau sholat subuh, dilihat Ahmadul Faqih terbaring, dibangunkan. Ahmad, gum, bangun dia Ahmad. Kenapa kau di sini? Akhirnya ketika dia bangun, dia katakan, Abah, aku ini penasaran, apa sih pekerjaan Abah setiap malam naik ke bukit? Lalu apa yang kau dapatkan? Yang aku dapatkan, semua yang ada di sekitar Bukit Nu'air ini keluar suara menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aku tidak kuat dan aku jatuh pingsan. Apa kata abahnya? Ini akhir kalinya kau naik ke sini, jangan lagi kau coba-coba naik ke sini. Itu Ahmadul Faqih. Itu makanya bapak-bapak, orang dulu tidak tidur dari sholat isya sampai subuh. Bukan tidak tidurnya itu mereka main gap. Tahu main gap? Hah? Apa itu? Hah? Main batu tuh kan? Apalagi kalau ada acara pernikahan sampai subuh. Orang dulu bangun malam ibadah. Pak, orang dulu suka minum kopi. Tapi untuk ibadah. Kalau kita suka minum kopi untuk melezatkan hisab. Kenapa kau minum kopi? Biar hisabnya lemah, enak. Sedotannya bisa dalam. Orang dulu minum kopi untuk ibadah. Makanya ada seorang ulama mimpi bertemu dengan Rasulullah, bertanya, apa faedah kopi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, selama aroma kopi masih di mulut orang yang minum kopi, selama itu malaikat beristighfar untuk orang tersebut. Tapi orang itu bukan untuk
Bukan untuk main batu. Bukan, tapi untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk subhanallah, untuk baca Al-Quran. Selama aroma kopi masih di mulutnya, maka selama itu malaikat beristighfar. Nah, dan begitu juga untuk ceramah. Minum kopi dulu, biar dapat istighfar dari malaikat. Alhamdulillah. Kan ada kopi sayang, nggak diminum sayang. Ada espresso sanger lagi. Kopi Aceh ini tidak ada tayangannya sudah. Masya Allah sudah. Tapi heran tanya sama Habib Fauzi itu tahun kemarin ke sini bawa kopi dari sini. Kita buat di Palembang. Dibuat Palembang. Beda rasanya. Tanyalah sama Habib Fauzi itu. Beda. Rasanya beda. Kenapa? Kita buat di sini dah enak Pas di Aceh enak minumnya. Habib Fauzi di Aceh dia kalau kopi seduh biasa itu bisa 10 cangkir. Tapi kalau kopi espresso, satu cangkir pun tak kuat deh. Ini kopi apa jamu katanya. Nah ini subhanallah. Jadi kopi pun di sisi ulama bisa jadi nilai ibadah. Asalkan untuk ibadah. Ini yang ketiga, bangun malam. Yang keempat apa? Yang keempat, mujalasatul ulama. Kalau ingin bahagia, banyak-banyaklah duduk dengan ulama. Kejar di mana ada majelis taklim, kejar di mana ada pengajian, kejar duduk dengan ulama. Duduknya kita dengan ulama, hadirnya kita dengan ulama, itu lebih afdal daripada kita beribadah sampai jasad kita terputus-putus. Ibu pernah melihat orang beribadah sampai jasadnya terputus-putus? Tidak pernah. Duduknya dengan ulama itu lebih pahalanya daripada kita beribadah sampai jasad kita terputus baru duduk. Ibu yang sudah umur 40, 50 ke atas, beb, duduk di majelis nggak paham, nggak ngerti, beb, nggak ngerti, nggak paham, tidak apa-apa. Nggak paham, nggak ngerti, tidak apa-apa. Yang penting duduk. Kenapa? Duduknya kita di majelis taklim melebihi daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita di majelis taklim melebihi daripada kita mengurus 1000 jenazah. Duduknya kita di majelis taklim melebihi daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Duduk di majelis apalagi duduknya itu dengan belajar dengan benar. Kun aliman wa lam tastati kun muta'alliman wa lam tastati kun mustami'an wa lam tastati kun muhibban wa lam takun khamisan fatahlah. Kata Rasulullah, jadilah orang alim, belak ngajar. Oh, enggak bisa, beb, ilmu saya tak ada. Jadilah muta'alim, belajar. Beb, saya enggak sempat lagi belajar, beb. Mata tidak lihat, telinga kurang dengar. Kun mustami'an, sama beb, apalagi mustami', beb. Baru duduk sudah tidur. Kun muhibban, jadilah engkau pencinta, mencintai majelis taklim, mencintai MMR, mencintai daya, mencintai orang alim, ada fulus. Nah, untuk pondok pesantren ini ada fulus, makan terus, ujung-ujung yang mampus. Ada fulus hanya untuk makan terus, makan. Tidak memikirkan dia bakal mampus. Ada uang, kalau memang muhibban, kalau memang mencintai, keluarkan untuk majelis taklim, untuk pondok pesantren, untuk daya, untuk orang alim. Ustadz tidak usah dagang, Ustadz tidak usah usaha, Ustadz tidak usah mikir ekonomi, Ustadz tidak usah, tenang, bulanan dari saya, mantap. Ini nanti habis duit
untuk mewah-mewah, untuk beli mobil mewah, rumah mewah, istri tak cukup satu, dah nambah lagi dua masih kurang, nambah lagi tiga, dah duit habis, dah ada amal jariah, dah ada amal untuk membuktikan kecintaannya dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami, tidak muhibban, maka tatahlab, maka celakalah dia. Makanya sering-sering duduk dengan ulama, insya Allah akan selamat. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, biasakan kita punya hati ini selalu mengkoreksi diri kita sendiri. Lembutkan hati kita dengan banyak menangis. Biasakan ibu, biasakan menangis. Tapi menangis bukan karena Bang Toib tak pulang. Menangis karena dosa banyak, kesalahan banyak, ibadah kurang, banyak aib, banyak ini. Nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar hatinya menjadi lembut, hilang penyakit hati, selamatlah dunia dan akhirat. Nah, ini 5 alamatus sa'adah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, insyaallah. Amin. Karena atas sudah terang, lampu 1000 watt sudah keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah merasa lapar, apalagi yang ngomong. Dari tadi keluar dari atas tapi tidak masuk-masuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Doakan Habib, mudah-mudahan selalu sehat. Masih ada perjalanan lagi rehla dakwah ini sampai ke PD, sampai ke Sabang. InsyaAllah mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, pergi dalam keadaan baik, pulang juga dalam keadaan baik.